Oke, kita mulai ya. Kali ini, kita mau ngebahas sebuah perjalanan spiritual yang mungkin sedikit beda. Sebuah jalan yang akarnya tuh bukan cuma di pikiran, tapi di tindakan nyata, di kearifan batin, dan bahkan ingatan kuno yang mungkin udah kita lupain. Nah, coba deh bayangin sebentar, gimana kalau ternyata semua perangkat spiritual, semua kebijaksanaan yang kita cari-cari itu, sebenarnya bukan hal baru? Gimana kalau itu semua adalah sesuatu yang kuno, yang udah lama ada, tapi ya terlupakan aja? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini fondasinya nih. Kita akan coba tantang sedikit gagasan populer soal harapan yang pasif dan coba membumikan diri kita lagi ke dalam upaya yang nyata dan bisa diukur. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget kan? Di satu sisi ada yang namanya harapan pasif. Ya, sebatas afirmasi, berharap ada perubahan, nunggu keajaiban datang. Tapi di sisi lain ada yang namanya penguasaan aktif. Ini soal benar-benar mengasah keahlian, mendedikasikan diri, dan mencipta dengan sebuah tujuan. Intinya apa? Sebelum kita ngomongin manifestasi yang tinggi-tinggi, kuasai dulu keahlian kita di dunia nyata. Seorang pedagang, ya harus jago dagang. Guru, ya harus jago ngajar. Tubuh kita ini harus diberdayakan dulu. Jadi, bukan cuma berharap, tapi bertindak. Tubuh kita jadi fondasi pertama dari perjalanan spiritual ini. Oke, dari tindakan nyata, sekarang kita geser lebih dalam lagi. Kita akan coba jelajahi pusat kesadaran kita, sesuatu yang letaknya itu melampaui logika atau kecerdasan intelektual semata. Nah, di sini ada satu konsep kunci, namanya kalbu. Ini adalah inti kesadaran kita yang sebenarnya. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pikiran rasional atau akal, yang kerjaannya cuma hitung dan analisis aja. Jadi gini, akal itu ibaratnya tools-nya, alatnya. Tapi yang make siapa? Nah, kalbu inilah penggunanya. Dia itu inti kesadaran yang harus kita latih buat didengerin, karena dari situlah pemahaman sejati dan pengetahuan batin itu muncul. Dan yang keren, ternyata tiap budaya itu secara intuitif tahu soal pusat kesadaran ini loh, tapi lokasinya beda-beda. Di barat atau timur tengah, pusatnya di jantung, simbol keberanian. Kalau di kita, di Indonesia, ya di hati, makanya ada istilah hati-hati kan. Ini soal intuisi. Ini nunjukin kalau sebenarnya manusia di seluruh dunia tuh secara naluriah, sadar, ada pusat kesadaran yang lebih dalam dari sekedar pikiran. Terus gimana caranya kesadaran yang dalam ini ngebantu kita pas lagi ngadepin tantangan hidup yang berat? Nah, mari kita coba pahami tujuan dibalik sebuah penderitaan. Ini cara mandang masalah yang beda banget. Jadi musibah itu bukan hukuman acak, tapi ini kayak sebuah mekanisme penyeimbang, kesempatan buat melunasi utang masa lalu biar kita bisa mulai lagi dari lembaran yang bersih. Jadi, kalau lagi kena masalah, prosesnya tuh ada 3 langkah. Pertama, sadari dulu kalau ini mungkin akibat dari tindakan kita di masa lalu. Kedua, jangan pernah putus asa, tetap bertahan. Dan ketiga, pakai pengalaman ini buat tumbuh jadi lebih kuat dan maju, bebas dari beban tadi. Ini bukan jalan buntu, tapi justru proses buat naik kelas. Oke, dari dalam diri, sekarang kita coba lihat keluar. Kita akan ungkap sebuah koneksi metaforis yang dalam banget antara tubuh kita, bumi tempat kita berpijak, dan juga roh kita. Ada sebuah ayat suci yang mendorong kita buat berjalan di muka bumi, belajar dari sejarah orang-orang terdahulu. Tapi kan, ya masa iya kita semua harus keliling dunia buat belajar? Pasti ada makna yang lebih dalam. Nah, gimana kalau ternyata bumi yang dimaksud itu sebenarnya adalah metafora? Metafora untuk, ya tubuh kita sendiri. Perintah untuk berjalan di muka bumi itu sebenarnya adalah perintah untuk melihat ke dalam diri. Dan ini nyambung banget. Artinya, ngerusak badan kita dengan pikiran negatif atau kebiasaan jelek, itu sama aja kayak kita ngerusak bumi. Tubuh kita itu tanah titipan yang harus kita rawat baik-baik. Jadi untuk mengenal dunia, ya kenali dulu diri sendiri, On. Nah, terakhir, ini yang paling pamungkas. Gimana caranya perjalanan pribadi ini nyambung lagi ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu kearifan budaya dan para leluhur. Di sini kita ketemu sama konsep danyang. Ini adalah sebutan untuk roh penjaga suatu tempat. Seringnya, mereka ini adalah leluhur yang dulu pernah berjanji atau berkomitmen untuk melindungi komunitas dan sumber daya di tempat itu. Nah, ini ceritanya. Awalnya, ada koneksi yang kuat. Komunitas menghormati sang penjaga lewat tradisi. Tapi lama-lama, mereka mulai lalai. Ritualnya berhenti, koneksinya dilupakan. Sang penjaga pun merasa nggak dibutuhkan lagi, akhirnya dia menarik perlindungannya.
Hasilnya apa? Mata airnya mulai kering. Ini adalah simbol nyata dari koneksi spiritual yang putus. Jadi poin krusialnya di sini. Budaya dan tradisi itu bukan cuma soal tarian atau lagu ya, tapi ini adalah perisai spiritual kita. Kalau perisai itu hilang, sebuah bangsa bisa jadi rentan, kehilangan jati dirinya, dan akhirnya cuma jadi pasar buat bangsa lain. Ini pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Kalau kita lupa sama akar kita, lupa sama ingatan tentang leluhur kita, perisai tak kasat mata apa sih yang sebenarnya lagi kita lepasin?